Ya Habibi, akhirnya selesai juga match week di 15 dan 16 Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Inggris. Kita sedikit coba bahas Arsenal Wolves. Ini pertandingan yang cukup menarik karena dari pertama sisi skor itu 2-1 lawan tim peringkat 20. Tim yang kalau nggak salah juga belum menang, tim yang sedang tertatih-tatih. Justru Arsenal mengalami pertandingan tersulitnya. Dua gol yang tercipta untuk Arsenal, dua-duanya melalui on goal. Artinya ada problem baru di lini depan Arsenal yang belum bisa diselesaikan oleh Arteta. Memang ada kehilangan beberapa pemain, silih berganti, lini belakang juga secara kedalaman semakin tipis karena pemain-pemain intinya cedera. Tapi untuk menghadapi Wolves yang butuh kemenangan 2-1 dan butuh menit akhir, itu menurut gue sebuah problem. Dan apakah ini sebuah mental dari para pemain setelah kekalahan melawan Aston Villa? Gue melihat Arteta harus segera solve problem ini karena kalau tidak bisa disusul dan juga bisa ketinggalan dengan Manchester City. Kita lanjut ke Liverpool Brighton. Apakah ini menjadi pertandingan terakhir Muhammad Salah? Kalau dilihat dari penonton yang ada antusias, nampaknya iya. Dan Salah tidak dimainkan sebagai starting, namun menjadi pemain pengganti. Kita melihat ada satu pemain yang tetap outstanding di masa-masa seperti ini, Hugo Ekitike. Ya, mencetak 2 gol lagi back to back setelah melawan Leeds, sekarang melawan Brighton yang membuat dia performanya terus menanjak. Tapi di sisi lain, kemenangan ini bukan soal 3 poin aja, tapi soal clean sheet, tidak kebobolan. Kita tahu Liverpool berapa pertandingan terakhir di Premier League itu banyak errornya, apalagi melawan Leeds dari unggul menjadi tidak unggul, akhirnya seri. Dan hasil ini membuat Liverpool nampaknya mulai bangkit dan pemain sedikit mulai percaya kepada Arne Slot. Kita ke Chelsea 2-0 akhirnya menang setelah beberapa pertandingan terakhir Chelsea itu nggak bisa menang, seri dan kalah. Kembalinya Cole Palmer tentu membuat tim ini lebih baik, lebih ada variasi serangan dan akhirnya Palmer mencetak gol dan gol satu lagi dicetak Malo Gusto. Dari sisi serangan kita udah lihat berapa pertandingan setelah melawan Barcelona tuh sangat terbaca, sangat tidak efektif. Tapi semoga dengan kehadiran Cole Palmer itu membuat tim ini lebih stabil dan juga lebih bisa diandalkan di lini depan. Karena kita lihat Alejandro Garnacho berkali-kali dapat kesempatan tidak bisa cetak gol. Kayaknya memang Garnacho ini bukan pemain yang bagus untuk tim besar ya. Jadi dengan semoga Cole Palmer bisa konsisten main, tidak cedera lama lagi karena Chelsea cukup ketergantungan dengan pemain ini. Kita ke Spanyol, ada Barcelona 2-0 melawan Osasuna. Ini pertandingan yang cukup sulit untuk Barcelona karena butuh sampai menit 70 apa 76 untuk mencetak gol, yaitu Rafinha dengan brace-nya. Poin positif adalah menjaga jarak dari Real Madrid, clean sheet, yang dimana kita tahu highline define Barcelona itu selalu menjadi sorotan, tapi kali ini cukup aman. Cuman Osasuna memberikan perlawanan yang tidak terduga oleh Barcelona sehingga butuh waktu untuk bisa membongkar atau mencetak gol. Babak pertama 0-0 sangat alot, sangat keras, sangat tricky untuk Barcelona bisa mengambil curi karena kita tahu di Stadion Camp Nou yang baru Barcelona itu selalu menang mudah dan menang dengan skor besar. Tapi untuk Osasuna ini adalah ganjaran Barcelona di Liga karena ketika tim besar melawan tim-tim seperti ini tuh harus mendulang poin maksimal. Nah, kita lihat sejauh ini untuk Barcelona ada di atas, nyaman, dan gua rasa so far taktik Hansi Flick nggak ada yang perlu dirubah karena timnya masih di atas. Gue melihat banyak orang yang mempertanyakan terutama soal defense yang tinggi, mudah kebobolan. Tapi Flick selalu punya solusi di lini depannya, di mana banyak pemain yang bisa cetak gol. Kita tahu Ferran Torres bisa cetak gol, Lewandowski bisa cetak gol, Marcus Rashford bisa cetak gol, Lamine Yamal bisa cetak gol. Dan sekarang dengan kembalinya Rafinha yang fit sepenuhnya, ini menjadi amunisi atau tambahan yang sangat luar biasa untuk Barcelona. Selama lini depan tidak terganggu, gue merasa Barcelona ini nggak perlulah
untuk memikirkan defense yang lebih baik. Karena kita berkaca pada musim lalu, walaupun sering kebobolan, tapi Barcelona sering menang dengan skor comeback atau bisa cetak lebih banyak gol. Mungkin kalaupun ada masukan, itu soal interval bermain dan juga proses penggantian. Kita tahu fisik menjadi masalah di semua tim yang ada di Eropa. Tiba-tiba banyak pemain cedera, tiba-tiba banyak pemain lelah. Ini yang bisa harus fix antisipasi ketika Barcelona sudah unggul besar, rotasi pemain, silih berganti, itu menurut gua hal yang sangat penting untuk menjaga kebugaran, di mana nanti Januari, Februari, Maret akan lebih padat lagi Champions League, Copa del Rey, dan juga menentukan gelar juara Liga. Kita ke Manchester City menghadapi Crystal Palace 0-3, skor yang sebenarnya sedikit di luar ekspektasi gue. Karena kita tahu Crystal Palace adalah salah satu giant killer, salah satu tim yang sulit dikalahkan, apalagi bermain di kandangnya sendiri. MU bisa menang dengan comeback, Liverpool kalah, Arsenal gue lupa. Cuman Crystal Palace ini di musim lalu juga jadi bandungan City pada final FA Cup kalah. Cuman Pep masterclass lagi dan lagi memberikan sebuah antithesis, sebuah taktik yang tidak bisa dibaca lawan, bermain tanpa Jeremy Doku yang absen karena cedera kaki, menggunakan formasi pohon Natal secara di atas kertas. 4 lini belakang semua sama, Donnarumma, Diaz, Gvardiol, Nunes, dan juga Oreli. Di tiga gelandang ini menarik. Ada Bernardo Silva sebelah kanan, Tijani Reinders kiri, Nico Gonzalez di pivot. Di depannya ada Cherki dan Foden, striker Haaland. Di babak pertama sebenarnya agak alot, tapi City bisa unggul melalui crossing yang luar biasa dari Nunes, dituntaskan oleh Haaland. Sedikit gue membahas Nunes, ini pemain yang akan menjadi something. Sebenarnya dari akhir musim lalu di bek kanan, dia terus menunjukkan bahwa dia ingin berubah. Dan di pertandingan tadi, menurut gue ini pemain layak untuk dipatenkan menjadi bek kanan. Karena determinasinya, karena fighting-nya. Itu benar-benar dia membuktikan bahwa dia layak di situ dan City nggak perlu bek kanan lagi. Perlunya pelapis. Golnya di luar assist, secara permainan, teknik, defense, dan attack itu benar-benar membantu banget. Masuk babak kedua, PLS mengambil alih permainan. Harus diakui, bagus banget. Oliver Glasner salah satu pelatih yang underrated. Benar-benar meramu skuadnya ini dengan baik. Formasi 3 back yang paten. Lini serang dari kanan, dari kiri, dari kanan. Digempur habis-habisan. Tapi solidnya defense City membuat PLS tidak bisa cetak gol. Sampai akhirnya gol kedua dari Matheus Nunes melakukan pergerakan passing ke Cherki passing Foden, lagi-lagi signature Foden dari luar kotak penalti, gol. Ini musimnya Foden, gue nggak pernah bilang bahwa Foden ini one season wonder, ini pemain yang sangat-sangat berkelas. Cuman hilang musim lalu, sekarang dia membuktikan dengan role barunya lebih free, dan lebih berani melakukan shooting, udah berapa pertandingan gol-gol dia itu dari luar kotak penalti. Dan yang ketiga diteruskan dengan Erling Haaland melalui counter attack Savinho, yang dilanggar oleh Dean Henderson. Haaland 2 gol, Foden 1 gol. Ini gue melihat Pep Guardiola benar-benar akan mengambil alih tahta Liga Primer. Kalau dilihat dari rentetan hasil, cara permainan, dan respon-respon dia setelah conference. Gue merasa ini City di jalannya dan title race is on. Menurut gue Arsenal harus hati-hati banget dengan mode Pep Guardiola seperti ini. Dan kita lihat ke depannya seperti apa. So far untuk semua City bagus banget, clean sheet. Pokoknya semua pemain berjalan sesuai instruksi pelatih. Dan kita masuk ke Italia. Ini juga menarik. Milan Sassuolo 2-2. Jesus membuktikan bahwa dia layak ada di AC Milan dengan performa semalam. Walaupun tidak mencetak gol dan assist. Tapi kalau dari sisi Milan, ini klasik ya. Belum bisa mengantisipasi passing 1-2 di mana gol itu melalui assist Pinamonti, di mana harusnya bisa diantisipasi gitu. Allegri mungkin secara struktur organisasi bertahan dia salah satu yang terbaik, tapi untuk mengawasi pemain-pemain umpan segitiga, triangle itu Milan butuh fokus lagi karena gol-golnya dari sana. Sementara
poin positifnya Davide Bartasegui cetak 2 gol dari posisi yang sama. Ini gue suka ya, template gol Milan itu, terutama gol pertama, main dari kanan, masuk ke dalam, passing, dan ada pemain menyambut. Ini instruksi yang cukup jelas dari pelatih menurut gue. Sehingga harus dipatenkan. Dan gol kedua, prosesnya juga bagus banget. Jadi gue melihat sebuah Milan dari pattern attack yang oke. Cuman ya kembali lagi, Milan ini belum punya striker. Jadi ada momen-momen yang dimana harusnya ditugaskan oleh striker, karena striker tidak ada, jadi tidak bisa gol. Tetap masih butuh striker benar-benar pocer di depan gawang untuk heading, untuk positioning, untuk bola rebound itu sangat-sangat penting. Cuman kalau soal Scudetto, iya masih di jalannya seri hasil yang iya harusnya menang ya. Cuman di sisi lain Inter menang lawan Genoa sehingga Inter ada di puncak klasmen dan Napoli kalah melawan Udinese. Nah, ini lagi-lagi nih. Napoli mulai tersandung terus. Kita akan melihat gimana pattern Serie A. Gue cuma cek atau meraba bahwa ya Napoli, Inter, sama Milan sih ini. Gue nggak melihat Juventus bisa mempersulit walaupun menang 1-0. Tapi UFC Italia sangat-sangat menarik. Dan kita untuk pertandingan terakhir Real Madrid melawan Deportivo Alaves. Kylian Mbappe cetak gol lagi. Rodrigo lagi-lagi mencetak gol setelah di midweek kemarin lawan Manchester City. Artinya Real Madrid masih mau bangkit. Kita melihat bahwa title race on La Liga dan ya Xabi Alonso nggak akan dipecat. Dia benar-benar fight untuk Real Madrid dan ketika kondisi seperti ini, satu menurut gua kuncinya itu adalah para pemain harus mengikuti arahan dan instruksi pelatih karena ini sinergi yang dibangun baru, bagaimana Madrid main menggunakan taktik yang terbiasa tidak dengan sistem, sehingga pemain ini gue rasa masih ada adaptasi. Di luar banyak pemain yang benar-benar cedera, terutama backline ya. Cuman secara fighting Madrid harus diapresiasi bisa menang. Dan ini membuat persaingan La Liga semakin seru. Oke, cukup sekian. Jangan lupa gue minta masukan, kritik, saran, dan lain-lain. Dan juga subscribe. Thank you. Yalah Habibi.